Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng surat Al-Fatihah, surat pembuka dalam Al-Quran. Ini bukan sekedar bab pertama loh, ini adalah jantung dari sholat. Sebuah dialog yang sangat mendalam yang diucapkan oleh lebih dari 1 miliar orang, berkali-kali setiap hari. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan. Kira-kira bab dari buku manapun di dunia ini yang paling sering dibaca setiap harinya? Jawabannya, ya, Al-Fatihah. Ini menunjukkan betapa pentingnya surat ini bukan cuma sebagai teks biasa, tapi sebagai bagian dari denyut nadi spiritual miliaran orang. Sesuai namanya, Al-Fatihah itu artinya sang pembuka. Dan isinya luar biasa. 7 ayatnya yang singkat itu sebenarnya membentuk sebuah percakapan yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yuk, kita bedah struktur dialog yang keren ini. Nah, setiap dialog kan ada pembukanya ya. Di sini kita mulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bukan sekedar basa-basi, tapi sebuah pernyataan niat yang menentukan nuansa keseluruhannya, bahwa semua yang akan kita ucapkan ini berlandaskan pada kasih sayang dan kemurahan hati. Oke, jadi bagian pertama dari dialog ini adalah soal pengakuan. Di sini, kita sebagai pembicara menegaskan dulu siapa yang sedang kita ajak bicara, yaitu dengan memuji sifat-sifat inti Tuhan. Ini semacam membangun fondasi untuk percakapan yang akan terjadi. Langsung di ayat kedua, dimulai dengan pujian yang sifatnya universal. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah sebuah pernyataan pengakuan yang cakupannya luas banget, nggak terbatas pada satu kaum atau satu tempat saja. Nah, istilah Rabb al-Alamin ini menarik banget buat dibedah. Ini bukan cuma berarti Tuhan atas dunia ini loh, tapi Tuhan seluruh alam. Segala sesuatu yang ada, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, yang kita tahu ataupun nggak kita tahu. Skalanya langsung kosmik dari awal. Dan lihat, di ayat ketiga, sifat yang sama dari kalimat pembuka diulang lagi. Pengulangan ini penting banget. Jadi setelah kita diingatkan tentang kekuasaannya yang maha luas atas seluruh alam, kita langsung ditarik kembali ke sifat dasarnya, yaitu kasih sayang. Jadi, kenapa ada 2 kata untuk rahmat? Gini, Ar-Rahman itu sering diartikan sebagai rahmat yang sifatnya universal, yang melekat padanya untuk semua makhluk. Sementara Ar-Rahim itu lebih ke rahmat yang aktif diberikan kepada mereka yang mencarinya. Keduanya menegaskan kalau realitas itu pada dasarnya penuh kemurahan hati. Oke, dari rahmat, sekarang fokusnya geser sedikit nih di ayat keempat ke otoritas ilahi. Ini adalah bagian terakhir dari fase pengakuan dalam doa ini. Nah, konsep ini membawa kita ke ide akuntabilitas. Jadi, setelah membangun fondasi rahmat yang luar biasa, doa ini menambahkan lapisan keadilan dan keteraturan. Ini menciptakan keseimbangan yang sempurna antara kemurahan hati yang tak terbatas dan tatanan moral alam semesta. Sekarang kita sampai di puncaknya, titik tengah dari surat ini. Ayat berikutnya ini adalah jantungnya, sebuah komitmen yang jadi poros dari seluruh dialog. Ini dia ayatnya, ayat kelima, sebuah deklarasi yang langsung dan super kuat. Disinilah momennya, kita beralih dari yang tadinya memuji Tuhan, menjadi berbicara langsung padanya. Coba perhatikan deh keseimbangan ayat ini, sempurna banget. Di satu sisi, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, ini soal pengabdian total. Di sisi lain, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini soal ketergantungan total. Dua-duanya hanya ke satu sumber. Inilah perjanjian intinya. Oke, setelah memuji, setelah membuat perjanjian, sekarang apa? Ya, sekarang saatnya meminta. Dialog ini bergerak ke tujuan utamanya, yaitu permohonan. Setelah kita mengakui siapa yang kita ajak bicara dan berjanji setia, sekarang waktunya untuk meminta. Dan permohonan inti dari seluruh surat ini ada di ayat ke-6. Uniknya, yang diminta itu bukan kekayaan, kesehatan, atau kesuksesan duniawi loh, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Permintaan utamanya ternyata adalah petunjuk. Jalan yang lurus itu kan artinya jalur yang jelas, benar, dan punya tujuan. Ini seperti sebuah pengakuan kalau tanpa bimbingan ilahi, kita sebagai manusia bisa gampang banget tersesat. Nah, ayat terakhir ini keren banget. Ayat ini mendefinisikan jalan yang lurus itu dengan sangat detail. Pertama, jalannya orang-orang yang udah engkau beri nikmat. Terus ditegaskan lagi, bukan jalannya mereka yang dimurkai, dan juga bukan jalannya mereka yang sesat. Jadi definisinya jelas banget apa yang kita minta dan apa yang harus kita hindari.
Oke, mari kita rekap sebentar ya. Perjalanan kita membedah struktur Al-Fatihah yang begitu elegan ini. Dari awal sampai akhir. Jadi, kita bisa lihat ini sebagai dialog 3 bagian kan? Bagian pertama itu tentang pujian dan pengakuan. Terus bagian kedua itu titik puncaknya, perjanjian dan komitmen. Dan terakhir ditutup dengan permohonan dan petunjuk. Alurnya logis banget, dari pujian ke janji lalu ke permintaan. Inilah yang bikin surat ini begitu kuat. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau percakapan ini, yang isinya pujian, komitmen, dan permohonan petunjuk, diulang-ulang setiap hari, berkali-kali, kira-kira gimana ya dampaknya dalam membentuk cara kita memandang dunia, menghadapi tantangan, dan melihat tujuan hidup kita? Coba deh direnungkan.